Welcome everybody, selamat datang di Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ipon dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di Podcast Imigrasi Ponorogo Podcast. Episode kali ini beda nih dari biasanya. Sobat Ipon, kalau biasanya kita ngobrol bareng pejabat senior, sekarang kita kedatangan tamu-tamu muda yang penuh dengan semangat. Mereka adalah generasi penerus gerbang negara. Yuk kita sambut dua taruna-taruni terbaik dari Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bisa dikenal dengan Poltek Imipas. Say hello semuanya. Halo. Oke. Halo rekan-rekan, selamat datang di iPodcast. Boleh dong perkenalkan diri satu-satu dari Kak Aksa dulu. Baik, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan jurusan Keimigrasian, nama Ahmad Adifi Danediaksa. Baik. Izin memperkenalkan diri, taruni tingkat 3 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan jurusan Keimigrasian, nama Firda Royani Yudantari. Oke, di sini Kak Aksa tingkat 2, Kak Firda tingkat 3 ya. Oke. Kalian di sini nih ada kegiatan atau agenda apa sih di sini? Mungkin dari Kak Aksa bisa dijelasin ke pemirsa Sobat Ipon. Baik, kami di sini di kantor imigrasi kelas 26 TPI Ponorogo, yaitu Lajapura Mas Awang. Lajapura. Ya. Apa tuh Lajapura tuh? Mungkin pemirsa ingin tahu. Lajapura itu latihan kerja bumi pura yang setiap tahunnya di prodi jurusan keimigrasian setiap tahunnya diagendakan. Untuk tingkat 1 biasanya namanya PPL atau praktik pengenalan lapangan, tingkat 2 PKL praktik kerja lapangan, tingkat 3 KKN kuliah kerja nyata, dan tingkat 4-nya itu khusus untuk pengambilan data skripsi sesuai penelitiannya masing-masing. Siap. Berarti semua taruna-taruni ya. Semua taruna dan Oke. taruni. Fokus kalian di sini kan berarti ngambil di kantor imigrasi Ponorogo. Ya. Mungkin kenapa sih ngambil di kantor imigrasi Ponorogo? Dari Kak Aksa mungkin? Yang pertama yaitu dekat dengan rumah saya karena saya berdomisili di Domisilinya. Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo. Kalau Kak Firda sendiri? Kebetulan sama juga domisili di Ponorogo. Selain itu juga saya melihat di kantor imigrasi Ponorogo ini banyak sekali inovasi-inovasi Mas Awang yang saya tertarik untuk mempelajari juga menganalisa inovasi-inovasi tersebut. Oke, keren sekali ya pilihannya ya. Oke, selanjutnya kita ngobrol nih lebih jauh nih. Apa sih yang bikin kalian tertarik nih daftar jadi taruna-taruni Politeknik Imigrasi Pemasyarakatan? Kan nggak gampang loh, saingannya banyak kan pastinya. Mungkin dari Kak Aksa bisa dijelasin. Yang pertama, saya tahu Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan ini dahulu dari web. Web ya. Saya lulus sekolah tahun 2004. Oke. Kemudian saya mencari sekolah kedinasan yang menurut saya cocok dengan saya, dan saya memilih Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan jurusan keimigrasian ini sebagai pilihan saya karena tertera bahwa pada saat lulus nanti akan menjadi seorang ASN di keimigrasian. Oke, mantap. Selanjutnya dari Kak Firda sendiri. Kurang lebih sama juga, tahu informasi ini dari Instagram. Kalau dulu saya dan Kak kelas kebetulan ada di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain itu juga saya tertarik akan lulusannya nanti bisa ditempatkan di luar negeri, Mas Awang. Wih, keren. Jadi kalau Kak Firda fokusnya nanti ya pengen bisa kerja di luar negeri ya. Betul. Keren. Dan untuk Kak Aksa sendiri lebih fokusnya ke jadi ASN. Oke, keren. Mungkin bisa diceritain nih pemirsa di sana yang baru lulus pengen mungkin masuk di Poltek Imipas ya. Yang kita tahu mungkin saingannya terus juga prosesnya tesnya itu sangat ketat kan, mulai dari akademik ya, kesemaptaan sampai wawancara. Gimana tuh rasanya waktu saat itu? Mungkin fokus pertanyaan di sini apa sih seleksi paling sulit gitu di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan dari Kak Aksa sendiri? Oke. Saya jelaskan terlebih dahulu ya Mas, alur pendaftarannya ya. bagaimana. Oke. Jadi yang pertama itu pendaftaran berkas online dulu di web BKN. BKN. Kemudian lolos akan dilakukan tes SKD.
kemudian tes SKD lulus, diambil saya dulu kali 8 formasi Oh, tes formasi. SKD. Kemudian lanjut ke kesehatan, ke samtaan atau jasmani, kemudian wawancara dan tes bakat waktu itu. Oke. Mungkin dari Kak Firda sendiri tersulit nih, apa nih tesnya? Mungkin kalau dari saya tersulit itu yang pertama di SKD ya Mas Awang, karena SKD. di SKD itu kan dari beribu-ribu pendaftar dipotong menjadi 8 kali formasi. Kemudian yang kedua ada di tes kesemaptaan Mas Awang. Kesemaptaan, Jadi oke. yang nggak terbiasa berlatih kayak olahraga gitu, Oke. mungkin agak Sulit sulit ya. ya karena nggak Oke. terbiasa seperti itu. Oke, ya alhamdulillah ya kalian diterima ya. Alhamdulillah, Oke, lulus. alhamdulillahnya. Terus gimana nih perasaan kalian waktu pertama kali dinyatakan lolos dan resmi jadi taruna taruni di Poltek IMIPAS? Dari Kak Aksa mungkin gimana? Baik, tentunya perasaan bangga pada diri saya karena dinyatakan lulus di Politeknik Imigrasi dan Masyarakatan karena dapat membanggakan kedua orang tua saya dan diri saya sendiri tentunya. Oke, Itu sih, Mas. mantap. Dari Kak Firda? Pastinya bangga Mas Awang karena dapat membanggakan orang tua, dan kedua saya merasa ini sebuah pencapaian dari diri saya karena tahun sebelumnya saya sempat berkuliah terlebih dahulu sebelum mendaftar ke Politeknik Imigrasi dan Masyarakatan. Keren, baik. Nah sekarang nih mungkin Sobat Ipon penasaran nih dari dulu ya mungkin beberapa yang ingin tahu gimana sih keseharian kalian nih taruna-taruni yang mungkin dengar-dengar katanya jam 4 kalian udah stay ya, udah bangun ya, bener gak tuh? Ya, Mas Awang. Jadi kami bangun biasanya pukul 4, kemudian tentunya ibadah pagi dan dilanjut dengan olahraga. Setelah olahraga kami melakukan apel sebelum melakukan perkuliahan di kelas nantinya. Itu merupakan kegiatan keseharian kami yang kami lakukan dari tingkat 1 hingga tingkat 4 nantinya. Oke, dari Kak Firda sendiri mungkin? Kurang lebih sama, mungkin di siang ada apel siang juga, kemudian ada di sore hari biasanya kami lari bersama. Oh lari bersama, oke. Ini nih pertanyaan mungkin fokusnya saya tanya terkait apakah benar di sana tuh kalian fokusnya lebih banyak fisiknya daripada mungkin belajar akademiknya, benar gak sih? Apa gimana? Fisik maksudnya olahraga gitu, difokuskan untuk olahraga, untuk benar-benar dari fisik lah. Apakah benar? Apa gimana? Dari Kak Firda? Kurang benar Mas Awang, Oke, karena gimana program tuh? pengajaran di sana tuh kan ada 3, namanya Jarlatso. Yang pertama itu ada pengajaran, yang kedua ada pelatihan, dan yang ketiga itu ada pengasuhan. Oke, berarti ada 3. Ada 3. Oke. Pastinya di sana seru ya, seru. Kekeluargaannya sangat mungkin sesama angkatan ya, sangat seru. Bisa diceritain lah momen-momen paling berkesan bareng teman-teman di sana. Dari Kak Aksa? Untuk saya sendiri momen paling berkesan saya yaitu pada saat pelantikan di Politeknik Imigrasi dan Masyarakatan Mas Awang. Jadi kan dulu kan sebelum dilantik kan status masih sipil nih. Masih sipil, oke. Kemudian dilantik menjadi taruna di instansi Kementerian Imigrasi dan Masyarakatan tentunya. Jadi perubahan dari sipil ke taruna ini Oke. sangat membanggakan bagi Sangat saya. membanggakan. Oke. Mungkin dari Kak Firda sendiri? Yang pertama saya itu berkesan saat ada acara keluarga asuh Mas Awang, karena kami dari tingkat 1 itu kan sudah dibentuk keluarga asuh itu Keluarga sendiri, asuh, karena pada saat acara keluarga asuh itu terasa sangat kekeluargaannya, karena kan banyak dari kami yang anak rantau ya kan, Oke. jauh dari orang tua, di sana punya keluarga ibaratnya seperti Oke, itu. iya siap. Keren ya, keren. Mungkin dari pertanyaan selanjutnya, selain pendidikan formal, kalian juga aktif mungkin di berbagai kegiatan. Ceritain dong kegiatan apa yang bikin kalian bangga mungkin ada di salah satu mungkin taruna-taruni Poltek IMIPAS. Dari Kak Firda mungkin? Kalau dari saya itu saya sempat kecimpung di organisasi Dewan Musyawarah Taruna. Kemudian pada saat kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kampus seperti Impact itu. Oke, kegiatan Impact. Kalau Ya. Kak Aksa Impact mungkin pernah Ya, dengar gimana? kebetulan saya kemarin menjadi bagian dari Impact Wih, ini Mas Awang. apa tuh Impact Jadi tuh? Impact Festival itu sebuah event lari dan olahraga lain
yang dimana itu buat umum Mas Awang. Untuk umum. Itu untuk masyarakat sipil dan kemarin ada sekolah kedinasan juga yang ikut. Ya, jadi perlombaannya tuh yang utama yaitu ada event fun run-nya, kemudian ada perlombaan atletik, futsal, kemudian ada juga kemarin karya ilmiah dan nyanyi Mas Awang. Oh, nyanyi. Kemarin, ya. Oke, keren. Berarti ada bisa bentuk prestasi juga ya nantinya pada kegiatan impact tersebut ya. Keren. Nih kalau boleh tahu, setelah lulus nanti nih kalian berdua pengen ditempatkan di bidang apa? Terus apa sih cita-cita terbesar kalian setelah kalian lulus ke depannya dari Kak Firda? Gimana? Karena saya di jurusan keimigrasian, tentunya nanti saya berfokus pada bidang keimigrasian ya Mas Awang. Untuk lulus nanti sebagai ASN kita sudah siap ditempatkan di mana saja, jadi dimanapun tempatnya kami siap untuk terus belajar, terus berkarya untuk instansi ini menjadi yang lebih baik seperti itu Mas Awang. Keren. Dari Kak Aksa sendiri? Baik, kurang lebih sama karena saya juga berada di jurusan keimigrasian, nanti tentunya akan bekerja di sektor imigrasi. Dan saya nanti kalau udah bekerja ingin memajukan instansi ini agar lebih maju dan lebih melayani mungkin. masyarakat, Mas. Melayani masyarakat lebih baik, lebih profesional tentunya. Lebih ke pengabdian ya. Pengabdian kepada negara. Oke, keren sekali. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang mungkin ini bisa dibilang segmen kenali lebih dekat. Dari Kak Aksa dan Kak Firda, mata kuliah favorit apa nih selama di Poltek IMIPAS yang paling berkesan, mungkin yang paling favorit? Entah mungkin seru atau gimana, bisa dijelasin Kak Aksa? Kalau saya mata kuliah yaitu tata naskah dinas. Itu diajarkan untuk membuat kayak surat perintah, kayak surat-surat gitu Mas. Iya. Jadi itu sih menurut saya yang paling saya suka sejauh ini. Siap. Dari Kak Aksa Kak Firda sendiri? Kalau dari saya mata kuliah favorit saya itu fasilitatif keimigrasian Mas Awang. Fasilitatif. Ya, karena menurut saya selinier dengan jurusan saya, yaitu prodi saya, administrasi keimigrasian, terkait kalau di kantor biasanya bagian tata usaha Mas Awang. Bagian tata usaha. Ya, kalau dari sini. Jadi kayak mengurus pada bagian keuangan, kemudian pengelolaan BUMN, kemudian kepegawaian seperti mempelajari STAR ASN seperti itu. Keren. Nih pertanyaan yang unik nih. Idola dan sosok panutan. Pastinya ada kan kalian yang mungkin yang di luar negeri atau di dalam negeri. Dari Kak Aksa sendiri siapa? Dari saya sendiri yaitu Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola Mas Awang. Pemain sepak bola ya. Siapa sih yang nggak kenal Ronaldo kan? Walaupun nggak lolos Piala Dunia, maksudnya nggak lolos ke babak selanjutnya kan Portugalnya. Berarti lihat ya sampai sekarang sampai kemarin kan udah gak lolos ya? Apa tetap nonton nih? Tetap nonton. Tetap nonton. Ya, karena masih ada Inggris. Inggris sekarang pilihannya. Oke. Siap. Emang mungkin kesan apa sih yang mungkin dari Ronaldo yang mungkin jadi panutan dari segi apanya gitu? Menurut saya segi ketangguhan dan kerja kerasnya sih Mas Awang. Ya, kerja keras. Keren. Kalau dari Kak Firda sendiri, sosok panutan nih? Menurut saya idola dan sosok panutan itu ibu saya Mas Awang. Karena ibu saya itu sampai titik ini saya berkat doa dan dukungan dari ibu saya Mas Awang. Ya, mulia sekali. Ya, memang mungkin banyak ya idola atau panutan memilih untuk ibu sendiri sih, emang keren. Selanjutnya ini nih pesan untuk generasi muda di luar sana. Mungkin buat adik-adik di luar sana yang punya mimpi nih jadi taruni Poltek IMIPAS, apa sih pesan dan tips dari kalian supaya bisa lolos dan sukses seperti kalian di sini? Dari Kak Aksa mungkin? Baik, dari saya untuk rekan-rekan di luar sana yang ingin mendaftar di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentunya jangan lupa belajar akademik, belajar fisik, kemudian jangan lupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sih Mas. Keren. Kalau dari Kak Firda? Kalau dari saya, pesan dari saya untuk rekan-rekan dan adik-adik di sana yang ingin mendaftar ke Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang pertama itu persiapkan diri dengan baik,
apapun itu dari segi akademik, fisik, kesehatan, kemudian terus belajar, jangan menyerah dan tak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan support dari orang tua. Oke, keren sekali. For your information ya, teman-teman di sini, Imigrasi Ponorogo tersendiri memiliki wilayah kerja. Di antaranya ada Ponorogo sendiri, Trenggalek dan Pacitan. Mungkin di luar sana banyak yang baru lulus SMA, mungkin tertarik atau udah SMP, udah mendengar gitu ya, taruna-taruni gitu. Mungkin bisa dikasih pesan juga nih, terfokus untuk wilayah kerja Imigrasi Ponorogo tersendiri dari Kak Aksa. Baik, untuk adik-adik yang masih SMA yang berada di wilayah Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek, kami di sini Rajapura sampai tanggal 7 Agustus. Jika kalian ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa disampaikan di mana Mas Amang? Di sosial medianya ya, fokusnya ya, bisa di Instagram ataupun di website resmi atau di emailnya ya pastinya. Kalian untuk mungkin teman-teman di sini mau nanti berkunjung ke sana. Ya, bisa berkunjung ke sekolah kalian. Oke, mungkin dari Kak Firda bisa mau nambahkan lagi terkait teman-teman di sana. Oh iya, untuk adik di luar sana yang ingin mendaftar di Politeknik Imigrasi dan Masyarakatan, pantau terus saja di website kami di Politeknik Imigrasi dan Masyarakatan dan juga di BPSDM IMIPAS. Oke, keren ya, luar biasa banget nih Sobat Ipon. Ini dia nih wajah-wajah muda calon penerus penjaga gerbang negara dengan penuh semangat, disiplin dan prestasi yang nggak main-main. Semoga cerita dari rekan-rekan taruna-taruni Poltek IMIPAS ini bisa menginspirasi kita semua, terutama generasi muda di luar sana. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita, energi yang luar biasa ini. Rekan-rekan taruna-taruni, sekian episode kali ini. Saya Awang, host kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua Sobat Ipon. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.